Lucu ya, San? Oh, ini tim ini tuh. Nih guys, ini pertama di dunia, ini cherry head dan sulcata kawin. Ini langsung Ini bisa sampai sesak nafas. 3 juta. 75 juta. Yang besar. Yang besar berapa? Last over 400. Di sini di Radian Pet and Care di booth-nya ada berbagai macam jenis kucing. Ya, ada 18 jenis kucing yang memang masih langka. Guys, ada anak-anak Dream Team. Dream Team. Halo, apa kabar? Mahi. Nah, dia tuh kalau ketemu sama punya aku berantem, kenapa ya? Gara-gara sama-sama jantan ya, dan dewasa. Teritorial kan? Lucu gini, sapinya kan kecil. Ya ini Sapi apa nih? sapi Aceh dan ini kerdil emang. Ini Ya, lucu banget. Pocket size. ya ini udah dewasa, udah 3 tahun lebih. Ini makanya udah segini-gini aja kan ya? Iya. Udah berita. Apa? Udah break. Dia nggak pernah datang bulan. Kenapa ya? Nggak pernah birahi. Kenapa dong nggak pernah birahi? Kalau semisal birahi kan hubungan sama hormonal biasanya. Ada hubungannya sama pakan, sama organ reproduksi. Idealnya biasanya sih ada kayak USG untuk ngecek ada apa namanya tempat sel telurnya ada masalah apa enggak. Kalau sapi besar biasanya di rogo itu, Ya. di rogo dicek tempat sel telurnya ada masalah apa enggak. Kalau memang ada masalah biasanya disuntik hormon untuk rilis biar dia mau birahi. Ada juga satu lagi sapi aku jantan, tapi nggak pernah mau kawin. Bijinya kecil banget, kerut lagi. Bukan ada si bule sekarang. Oh, yang ini yang albino. Albino. Ada kita sudah ada betinanya albino tuh sapi Bali bule. Nah ini jantannya gitu, sama kayak Sadewa kemarin yang Red Brahman. Ya udah dikasih betina macam apa, diem aja. Padahal mau diambil spermanya nggak bisa. Tapi udah pernah koleksi semen belum, Mak? Yang si Janoko udah sperma itu. Nah yang kemarin nggak bisa, Nggak keluar maksudnya? nggak keluar sama sekali. Ada juga si Popeye kemarin keluar tapi kualitasnya sedikit banget. Memang kalau gemuk biasanya hormon reproduksinya dia ketekan. Aduh untung aja. Berarti itu bisa diterapi hormon, Dok? Harusnya Bisa, bisa, hormon. harusnya bisa. Itu yang jantan. Ini Oh yang jantan. betina gimana? Yang betina juga sama. Baiknya sih kalau betina tes kadar estrogen, kalau jantan testosteron. Jadi kita tahu kadarnya normal apa enggak. Dari sana Sama nanti kayak tahu manusia treatmentnya seperti apa. Sama kayak manusia. Kapan-kapan ayo dong ke rumah. Boleh. Itu karena aku tuh pengen punya sapi-sapi kecil gitu, maka aku kumpulin nih kerdil-kerdil. Taunya nggak datang bulan, nggak itu nggak birahi-birahi. Ini yang rakun aku ini nih, Ya, ini masih sama kecil. Sama kayak itu ya? Nah, waktu kecil memang begini warnanya. kayak gini. Oh, Besarnya nanti kayak tadi. Tapi ini jinak dari kecil. jinak. Sering dipegang aja. Orang belum seminggu nih gue. Yang dia paling senang ini. Dia paling senang sebenarnya kalau digendong itu kayak gini. Kayak bayi. Iya. Ya kalau ini digini-gini dia diam gitu ya. Jadi dia kan mandang kita terus kan. Jadi dia tahu, oh dekat sama manusia kok kayak gini ya, nyaman gitu. Itu lihat. Malah menggeliat-geliat. Jinak ya? Jinak Kan banget ini. bisa kelihatan kan ya karakternya ya? Iya. Dulu yang itu waktu lebih kecil lebih aktif ya. Waktu nyunyut lebih aktif. Lebih daripada aktif, ini lebih tenang ini. nih. Ini lebih tenang. Cuma memang dia kan salah satu hewan yang bisa menularkan rabies. Jangan lupa di vaksin rabies. Oke. Namanya si Rara dan si Kunto. Maaf ya. Ini kalau ini mah Matilda, ini yang sapi gerobak yang udah diistirahatkan. Ini ada yang baru lahir tuh si Kliwon. Ini nih. Kliwon. Lomba merino. Nyari. Nyariin ibunya.
Gak bisa. Apa? Iya. Lucu banget. Sama itu sapinya tuh ya, lucu banget. Si itu. Iya itu. Oke guys, nanti tunggu kedatangan Dr. Radian ya. Memberikan rangsangan alami untuk para betina kerdil kita. Mudah-mudahan bisa beranak pinak ya. Ya, amin. Iya. Ya kawinin sama dokter biar anaknya pinter-pinter ya. Tapi ini udah dibilang dewasa tuh belum sih? Udah dewasa banget. Udah habis PL3 tuh rampas. Udah dewasa 4 tahun. Lucu ya, San? Kayak bakso. Baik kok ini buat India langsung disembah nih. Langsung dikalung-kalungin. Oh ini Dream Team ini tuh. Oh ini tuh Dream Team. Udah mentok lagi. Ceramah lagi, ceramah. Tuh paling gede punya dia. Oh ini tahu Iqbal nih kerjaannya nih. Beli iya gratis perawatan kecantikan Oh, Iqbal. dari istri lu ya. Bantuin gua. Ini lu semua ya. Enggak sih, bareng-bareng sama yang lain. Buat ngisi aja. Ya Allah. Umi reptil. Ini hybrid gua, yang cherry kata tuh. Oh iya bener. Ya, yang first in the world. Nih. Cherry head sama. Nih guys, ini pertama di dunia, ini cherry head dan sulcata kawin. Ini langsung jadinya gini. Dan ini bukan nggak sekali doang kan ya? Enggak, Ini udah keberapa? yang kedua. Dok, cherry head, Dokter Radian. Ini cherry head sama sulcata kawin. Bakal merah lagi. Ini kalau kecil masih orange, kalau gede makin merah nih. Udah ada yang gede? Ini gede. Itu. Tapi bisa lebih gede dari ini. Ya, masih bisa lagi. Makanya ukurannya ke sulcata atau ke Yes, cherry head? ukurannya ke Ini sih sulcata. udah ke sulcata ini. Kata pasti. Cuma shape-nya kayak cherry head. Cuma ukuran besarnya kayak masakan sulcata. Tuh dok, berarti sapi sama itu gue bisa dok. Kok bisa ya sulcata sama cherry head? Karena sama-sama kura-kura. Walaupun ukurannya berbeda. Oh berarti betinanya yang sulcata ya? Tebak. Harusnya menurut gue, harusnya ya. Betinanya ke sulcata, itunya kebalik. Ini betina sulcata, betul. Bener kan? Betul. Karena betina nya tidak sebesar yang jantan, Yes, terus betul. itunya besar. Yes, berhasil. Oh. Ini kelas kedua. Dari 20 ekor, 24 ekor sisa 4. Sisa 4 tuh maksudnya Sisa 4 hidup ekor. Ya, atau enggak. laku? Laku. Barangkali mau empatin mau dibawa ada hakim boleh. Iya. Biasa sih dihibah ya itu. Oh, bisa. Bisa. Emang kalau ini itunya berapa? 75. 3.500.000. 75 juta. 3 juta. 75 juta. Yang besar. Yang besar berapa? Last over 400. Mana gue beli kuda. Tapi alhamdulillah seneng banget guys karena sulcata itu dulu pernah setinggi-tingginya. Betul. Kemudian karena semua orang pelihara akhirnya agak menurun. Agak turun ya. Nah tapi dengan penemuan dan juga percobaan dari Iqbal, justru ada nilai plusnya lagi Yes, ya. betul. Pertama di dunia. Pertama di dunia, gue Kata klaim. siapa? Kata gue, udah pasti fix. Jadi namanya apa? Cherry kata gue bilangnya. Lu? Cherry kata gue yang namain. Cherry. Cherry kata. Cherry kata. Cherry head X sulcata. Nino menurut lo setuju nggak ini? Ali kura-kura. Baru kelas 3 SD ya? Satu SMA. Ini kok bisa kura-kura beda jenis tapi kawin? Karena masih satu family besar yaitu tortoise Om Irfan. Oh. Makanya masih bisa. Oh gitu? Betul. Terus bisa berkali-kali?
Kalau ada sulcata lainnya pasti dia pilih sulcata sebetulnya. Jadi di kandang ini yang gue taruh itu ada jantan sulcata, ada cherry head betina, ada cherry head jantan. Kalau di rame-rame nah dari si jantannya cherry head kawinnya pindah-pindah. Pernah kawin sama padalis juga, cuma nggak jadi. Nelor, cuma nggak fertil. Justru fertilnya sama sulcata. Padahal kalau jadi cherry parda malahan itu. Ngarang lagi lu. Tapi kura-kura air terjadi nggak hal seperti itu? Bisa. Bahkan kasus yang paling unik, Diamondback Terapis sama Brazil. Pernah? Udah ada. Di? Cina. Oh gitu? Iya, Di Indonesia belum ada tapi? belum ada. Oke. Bentar lagi. Aldabra di 88 Torto udah menetas kan? Udah Udah. ada belum? Udah, 2 ekor kan? Masih sehat gak sih sampai sekarang? sehat. Masih sehat? Sehat. Kok gue nggak pernah bertelur? Jadi gini Om Irfan, Aldabra itu ada batasan ukuran dan juga batasan umurnya baru bisa mereka bertelur dan fertil. Nah, Oh ini- dari umur? Dari umur, mohon dikoreksi ya Kak Iqbal. Ini depan dokter loh. Kalau Aldabra itu yang aku tahu umurnya harus 60 up dan ukurannya itu harus 1 meter. Baru bisa Kalau bertelur nggak dan sampai fertil. 60 up tapi sudah 1 meter bisa. Kalau misalnya umurnya belum mencukupi, yang aku tahu di kura-kura itu belum bisa. Yang aku tahu. Jadi yang paling penting itu umurnya. Betul. Walaupun belum 1 meter tapi dia udah umurnya cukup, Udah bisa. siap bisa. Ini gue juga kecil-kecil bisa reproduksi tahu. Iya. Sebenarnya bisa aja, cuma resiko egg bendingnya gede banget. Kadang hamil cuma telur itu nggak keluar, pecah di dalam dan lain-lain. Dan akhirnya mematikan. Mematikan, betul. Makanya kita penghobi lebih pakai standar 2 tadi tuh kayak bener kata Nino. Umur iya, Ukuran iya, betul. Gimana betul dok? Ya kayak kalau orang sungsang. Sunsang. Nggak bisa. Sunsang itu bukannya merek HP ya? HP. Samsung. HP. Garing. Senang ya dok ya ketemu anak muda expert banget ya. Itu Nino juga bawa semut harus itu, Kak. Koleksi semut. Tuh, dokter koleksi kucing. Iya. Nih semut nih. Cium tangan dulu. Terus, semut gimana? Ya, jadi ini berbagai macam jenis-jenis koloni semut. Dan di sini aku bawain sampelnya setiap tahap simulasi semut di alam tuh gimana sih? Sebentar, kenapa dipakein merah gini? Karena semut kalau misalnya ngeliat warna merah buta. Kata siapa? Iya, Emang iya? iya. Berarti kalau kita ada permen atau gula, kalau dibungkus warna merah, selamat dari semut. Iya, Beneran? iya, Yakin? yakin. Oke. Jadi ini pakai merah supaya dia lebih tenang, buta. Iya betul. Karena Terus- kalau misalnya semut ngeliat warna merah sama aja pandangannya gelap. Makanya kenapa yang ditaruh merahnya di sini? Karena ini simulasi ceritanya ini sarangnya dia dan ini tempat ngejelajah dia, ini dunianya, ini sarang dalamnya. Oh, Begitu. Yang penting itu berarti ya dia ngerasa dia di alam terbuka gitu Betul. ya. Kayak lagi nyari makan di dapur rumah kita lah. Wow. Nah, ini kan udah di formikarium. Kalau misalnya kita Apa di apa? Formikarium. Apa itu? Itu namanya rumah semut. Formikarium. Formikarium. Kan kalau akuarium itu rumah ikan. Iya, Ini formikarium. formikarium. Rumah semut. Oke. Nah, kalau misalnya kita nggak suka pakai formikarium atau pengen lebih natural, ada namanya natural setup. Ini dia natural setup. Biar mereka yang bikin rumah sendiri. Oh. Mana semutnya? Oh Nih. itu. Semut itu hidupnya di mana sih? Nah, jadi semut itu ada beberapa tipe Om Irfan. Ada terestrial, ada arboreal. Terestrial itu hidupnya di tanah, arboreal itu di pohon. Oke. Kenapa sih di dapur aja misalnya kita nyimpan gula, awalnya nggak ada semut, tiba-tiba ada, kenapa tuh? Karena ada satu pekerja yang meninggalkan feromon, otomatis semuanya ngikut ke makanan tersebut. Kalau semut itu ketemu salaman atau ciuman sih? Nah, itu komunikasi lebih tepatnya. Dia komunikasinya dengan? Antena. Jadi kayak salaman gitu kan. Oh Ya, iya bukan iya. kakinya, tapi antenanya. Antenanya jadi gini. Oh iya iya. Katanya ada semut ya gini nih. Kan nemu gula, dia balik lagi ke sarangnya tuh. Balik lagi gulanya hilang, katanya dia dibully ya. Iya bisa. Itu benar Om Irfan. Benar bisa. Nah biasanya semut-semut yang kayak gitu dari jenis ini nih, Sarebara diversa. Ini yang suka nyamperin makanan kita nih.
Lihat aja bentuknya tuh kayak semut gula kan. Ya dia di mana? Dia adanya di mana sebetulnya? Itu di mana-mana Om Irfan, bisa tinggal di tembok rumah, di tanah Tapi halaman. dari nggak kelihatan tiba-tiba muncul banyak aja gitu gimana ya? Itu ada prosesnya sebenarnya. Awalnya cuma satu yang nyamperin, tapi nanti dia ninggalin feromon sampai ke sarangnya. Secepat itu. Secepat itu. Jadi kerjaan dia itu emang mencari. Mencari. Atau ada istilahnya foraging, nyari makan. Ini semut apa? Ini semut trap jawen. Semut cetek. Nah, yang paling bahaya di sini kalau kita punya alergi, ini bisa sampai sesak nafas. Harpegnathos venator atau semut pelompat Asia. Ini versi palsunya Bulldog N yang dari Australia. Mana? Nih, di telur-telurnya. Mana semutnya? Nah, ini yang hitam. Oh iya benar. Itu bikin sesak karena Kalau misalnya kita punya alergi, itu bisa sampai memunculkan reaksi sesak lewat sengatannya, bukan gigitannya ya, sengatannya. sengatan. Sengatan. Jadi fun fact-nya semut kalau sakit bukan gigit tapi nyengat. Dari Ekornya kayak lebah gitu aja. kalau semut merah juga sakit banget tuh. Rang-rang. Ya semut rang-rang. Nah, itu karena dia udah ngegigit diolesin cairan di perutnya Om Irfan. Jadi Apa ada dia? sensasi panas. Biar terhindar dari semut rang-rang gimana? Kita harus jujur, kita harus nemu sarangnya. Kalau nggak nemu sarangnya udah digigitin terus, dia bakal stay di situ terus. Nah kalau kena semut rang-rang kita harus ngapain? Nggak ngapa-ngapain nanti juga sembuh. Berapa lama? 30 menit paling lama. Tapi sakit banget. Jujur sampai luka. Sakit Om Irfan. Tapi ada fun fact-nya, kalau Om Irfan digigit, berarti Om Irfan yang ngedatengin rumah semutnya. Semut itu, walau seganas-ganasnya semut, kalau kita nggak ngedeketin rumahnya, dia lebih milih ngindar. Kalau dia sampai gigit, berarti kita udah deket sama area dia. Emang semutnya curhat sama lu? Ya, aku belajar lah. Oh iya. Nah kalau cewek manis gini dikerubutin semut gak? Bisa jadilah. Bisa aja lu. Kena deh gitu. Lagi nih lah ya. Pintar banget tuh anak nih. Seru banget sih, banyak banget hewan-hewannya tuh di belakang, banyak banget ya Nel ya. Banyak banget, terus banyak banget booth-nya juga. Seru banget pokoknya. Sebenarnya aku baru kayak lihat hewan ya, tapi mungkin lebih ke tahu makanannya kali Kak, yang lebih cocok buat dia. Sama tadi kan aku sempat ke beberapa booth yang untuk nanyain makanan yang cocok buat dia. Bagus banget sih, seriusan bagus-bagus, lucu-lucu dan bermacam-macam. Ada unta, sapi, ada kapibara. Semoga bisa lebih besar lagi. Feeding beberapa binatang juga, kita beli beberapa carrot, terus anak aku belajar untuk kasih makan binatang dan pegang-pegang burung. Binatangnya lumayan aman lah, terikat, karena terawat, berarti harusnya jinak gitu. Boleh diperbanyak lagi hewannya, mungkin yang antik, yang unik-unik. Kayak tadi aku lihat binturong, itu juga jarang ada, menurut aku tuh lucu banget. Takut. Pak, saya takut anjing. Wow.